Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi'i wal 'amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal, Allahumma amin. Para tulab wa talibat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Idah al-Qawaid al-Fiqhiyah karya Al-Allamah Al-Lahji rahimahullah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para ikhwah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita, masuk ke pembahasan tentang pembahasan niat. Dan kita tahu bahwasannya niat itu setidaknya ada 7 pembahasan yang dirangkum dalam sebuah nazam yang berbunyi haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Dan di sini kita insyaallah akan membahas 3 dulu dari pembahasan niat. Yang pertama haqiqatun niyah, apa itu definisi niat, kemudian apa itu hukum berniat, dan yang ketiga mahallun niyah atau di mana tempat berniat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah wa amma haqiqatuha fahiya lughatan mutlaqul qasdi. Haqiqatun niyah, definisi niat secara bahasa adalah al-qasdu secara mutlak, menyengaja secara mutlak. Ya, menyengaja secara mutlak. Sedangkan menurut istilah thumma wa syar'an 'arrafaha al-Mawardi bi annaha qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Imam Al-Mawardi rahimahullah mendefinisikan niat secara istilahan yaitu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang beriringan dengan perbuatannya. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu lalu sesuatu itu kita barengkan dengan perbuatan, maka dia disebut niat. Sedangkan jika kita berniat melakukan sesuatu tapi perbuatannya itu tidak beriringan dengan niat, nanti perbuatannya itu nanti tidak beriringan bersama niat, maka itu bukan disebut niat secara istilah, tapi dia disebut dengan azm. Sedangkan niat adalah qasdu syai', menyengaja untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan yang dia inginkan. Misalnya contoh niat sholat, maka niat sholat itu berbarengan dengan awal sholat, yaitu takbiratul ihram, rukun pertama sholat. Jadi niatnya berbarengan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kalau wudu, maka niat wudu itu dilakukan di rukun pertama wudu, yaitu ketika membasuh wajah. Wahakadha. Wa amma hukmuha fahuwal wujubu ghaliban. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu apa hukum berniat. Kata Syekh di sini, hukum berniat adalah wajib secara umum. Kebanyakan ibadah atau kebanyakan sebuah perbuatan itu wajib kita sertakan niat secara umum. Akan tetapi ada beberapa perbuatan yang niat itu tidak disyaratkan. Artinya jika dikerjakan tanpa niat juga sah. Seperti apa contohnya? Seperti memandikan jenazah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, memandikan jenazah itu niatnya mustahab. Meskipun memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah, wajib, tapi niat memandikan jenazah hukumnya mustahab. Karena tujuan dari memandikan jenazah adalah litanzif, untuk membersihkan si jenazah. Kemudian ada lagi ghuslun najasah, membersihkan najis, ya, atau izalatun najasah, itu tidak membutuhkan niat. Ya, ketika orang habis buang air kecil kemudian dia siram, yang ketika di WC
menyiram najis, menghilangkan najis itu tidak membutuhkan niat. Tidak disyaratkan niat. Kemudian perkara berikutnya yang tidak butuh niat adalah perkara at-turuk, yaitu meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Ya, meninggalkan perkara yang Allah haramkan, maka itu cukup dengan kita meninggalkan, tidak melakukannya, maka itu sudah terhitung kita meninggalkan. Ya, tidak butuh niat. Jadi niat itu memang secara umum wajib kita lakukan, wajib kita ucapkan. Tetapi ada beberapa persoalan, beberapa masalah yang di situ para ulama khususnya Syafi'iyah mengatakan tidak diwajibkan niat di situ. Wa amma mahalluha ya wa amma mahalluha fa fil qalbi fi kulli mawdi' wa yatahassalu min dzalika aslan. Nah, pembahasan rinci ini di masalah tempat niat. Ya, di masalah tempat niat. Di mana niat itu bertempat, ya, di mana niat itu diucapkan, yaitu fil qalb, dalam hati, wa hadza bil ijma'. Sudah menurut ijma' para ulama, tidak ada perbedaan bahwa niat itu letaknya di hati. Di setiap kesempatan, di setiap tempat, fi kulli mawdi'. Dan dari masalah ini yatahassalu min dzalika aslan, maka muncul di sana dua masalah usul. Ya, yang pertama al-awwal annahu la yakfi at-talaffudhu bil lisani dunal qalb. Karena tadi para ulama telah bersepakat secara ijma' niat itu letaknya di hati, maka muncul dua permasalahan pokok, permasalahan usul. Bahwasannya la yakfi at-talaffudh bil lisan dunal qalb. Maka kalau cuma mengucapkan niat dengan lisan tapi hatinya tidak berniat, maka nggak cukup. Tidak sah ibadahnya nanti. Yang kedua, annahu la yushtaratu ma'al qalbi at-talaffuz. Karena ulama bersepakat niat itu tempatnya di hati, maka melafazkan niat itu tidak disyaratkan, tidak diwajibkan. Jika niat sudah terpatri dalam hati, maka mentalafuznya itu tidak wajib. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan melafazkan niat, tujuannya supaya menguatkan apa yang ada di dalam hati. Supaya niat di hatinya itu semakin kuat, semakin menancap, sehingga dia tidak ragu-ragu lagi ketika memulai ibadah. Dianjurkan, tidak wajib. Artinya jika orang sudah merasa cukup dengan niat dalam hati saja dan merasa sudah mantap, khalas, mafi muskilah. Aman bagi dia untuk beribadah dan ibadahnya dihitung sah, berpahala karena niatnya. Oke. Jadi ada dua perkara pokok yang menjadi sebab dua perkara pokok turunan dari masalah ulama sepakat secara ijma bahwa niat tempatnya di hati. Nah, kemudian dari masalah pokok ini dimunculkanlah masalah cabang. Famin furu'il awwal, dari masalah cabang di asal yang pertama, yaitu tidak cukup talafuz niat bil lisan saja tanpa melafazkan dalam hati. Annahu law ikhtalafa al-lisanu wal qalbu fal ibratu bima fil qalbi. Falau nawa biqalbihi adh-dhuhra wa bilisanihi al-'asra aw biqalbihi al-hajja wa bilisanihi al-'umrata aw aksuhu sahha lahu ma fil qalb. Kalau dia terjadi perbedaan antara lisannya dengan hatinya, maka yang dinilai adalah yang dalam hati. Karena tadi sepakat ulama niat tempatnya di hati. Bagaimana contohnya? Dikatakan sama Syekh di sini, falau nawa biqalbihi adh-dhuhra. Dia berniat mau sholat zuhur, tetapi di hatinya niat zuhur, di lisannya mengucapkan usolli fardal asri. Di hatinya usolli fardal zuhri, tapi ketika melafazkan dia malah terucap usolli fardal asri, padahal dia mau sholat zuhur. Maka yang dihitung adalah niat dalam hatinya, sehingga sholatnya sah. Karena yang al-ibrah bima fil qalbi wa laysa bima fil lisan. Atau dia niat dalam hati mau nawaitul hajja lillahi ta'ala, tapi di lisannya terucap nawaitul umrah, padahal dia sedang mau haji, mau ihram haji.
tapi di hatinya niat haji, di lisannya telafazkan umrah. Atau sebaliknya, dia mau umrah, diniatkan dalam hati umrah, tapi telafazkan haji, maka yang sah yaitu yang ada di dalam hati. Sehingga hajinya sah atau umrohnya sah jika memang itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Wahakadha. Wa minha, furu' yang kedua dari masalah pokok yang pertama, yaitu tidak cukup mentalafuzkan niat saja tanpa di hati. Annahu in sabaqa lisanuhu ila lafzil yamini bila qasdin fala tan'aqidu wa la tata'allaqu bihi kaffarah. In sabaqa lisanuhu. Sabaqa lisan itu bahasa gampangnya keceplosan. Dia tidak sengaja mengucapkan sumpah, spontanitas, keceplosan, mengucapkan lafaz sumpah tanpa ada maksud untuk bersumpah, maka sumpahnya tidak dianggap. Kenapa? Karena itu disebut laghul yamin. Ya, laghul yamin idz la yaqsidu bidzalika tahqiqul yamin. Ya, dia tidak bermaksud bersumpah tapi hanya kebiasaan. Karena ada di antara kebiasaan orang Arab itu ngomong bala wallahi, la wallahi, na'am wallahi gitu. Suka mengucapkan lafaz wallahi wallahi itu spontanitas, tapi tidak ada berniat bermaksud untuk bersumpah. Maka ini disebut laghul yamin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Karena sumpah ini tidak teranggap secara syariat, fala tan'aqidu wa la tata'allaqu bihi kaffarah. Maka jika dia melanggar sumpahnya tersebut atau dia bersumpah palsu misalnya atau apapun, maka tidak ada kaitannya dengan kafarah. Tidak ada disebut kafarah yamin di sini. Kenapa? Karena sumpahnya itu disebut laghul yamin. Sumpah yang tidak teranggap, sumpah yang istilahnya itu tidak berlaku. Maka karena sumpahnya itu dianggap tidak berlaku, maka konsekuensi dari sumpah tersebut juga tidak berlaku. Tidak ada kafarah di situ. Karena kafarat itu Allah cantumkan ketika sumpahnya itu mu'tabar, tanaqid. Lianna Allah Ta'ala rattabal kafarata 'alal yaminil mun'aqidah. Wajib bayar kafarat jika menyelisih sumpah jika sumpahnya itu teranggap. Berarti mafhum mukhalafahnya, jika sumpahnya dianggap tidak ada, la tanaqid, maka juga konsekuensi bayar kafaratnya juga tidak berlaku. Wahakadha. Wa min furu'idz tsani masailul ibadati kulliha. Sekarang beliau masuk ke furu' yang kedua, yaitu bahwasannya tidak disyaratkan mentalafuzkan niat. Jika di hati sudah mantap, maka tidak wajib melafazkan niat. Nah, dari cabang dari masalah ini adalah masailul ibadati kulliha. Semua ibadah itu selama di hati sudah berniat, maka tidak diwajibkan melafazkan niat. Tapi sekali lagi dalam mazhab Syafi'i disunnahkan supaya menguatkan apa yang ada dalam hati. Masail ibadah apa saja? Ya banyak. Al-wudu, seperti wudu, mandi, salat, puasa, zakat, dan haji. Semua masail ibadah itu tidak disyaratkan mentalafuzkan niat, tapi disunnahkan saja menurut pendapat mu'tamad Syafi'iyah. Apa masalah cabang dari masalah ini? Wa minha idza ahya ardan bi niyyati ja'liha masjidan fa innaha tasiru masjidan bi mujarrad an-niyyah. Idza ahya ardan, ini pembahasan Ihyaul Mawad. Ya, jika ingin lebih tahu detailnya Ihyaul Mawad, silahkan lihat konten YouTube saya, pembahasan tentang kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja. Itu sudah membahas masalah Ihyaul Mawad. Jadi ada tanah terbengkalai dan tanah ini tidak bertuan, tidak ada yang memilikinya, maka bisa kita miliki tanah itu dengan cara memakmurkannya. Entah dimakmurkan dengan cara dibikin sawah, dibikin ladang, atau dibikin bangunan di atasnya. Intinya sesuai uruf masyarakat sekitar. Nah, ketika kita sedang Ihyaul Mawad dan kita niatkan tanah itu untuk kita jadikan sebagai masjid,
maka otomatis nanti sudah menjadi masjid secara wakaf. Karena yang namanya masjid harus wakaf, maka sudah menjadi tanah wakaf dan menjadi masjid cukup dengan niatnya saja tanpa harus melafazkan waqaftu hadzal ard masjidan lillahi ta'ala, tidak perlu. Karena kalau kita lihat dalam fikih wakaf itu harus ada sighahnya. Ya, jika seseorang memiliki tanah, kemudian dia niatkan tanah itu dia wakafkan untuk dibangun masjid, maka harus ada lafaznya, ada sighahnya. Di sini dikecualikan. Kenapa? Karena ini ceritanya dia sedang ihya'ul mawat. Kecuali kalau itu tanah milik dia. Tanah milik dia kemudian dia wakafkan untuk masjid, maka dibutuhkan di situ lafaz sighah. Harus ada disebutkan aku wakafkan tanah ini sebagai masjid. Nah, tapi karena ini dia ihya'ul mawat, tanah yang awalnya tidak dimiliki siapapun, kemudian dia makmurkan supaya menjadi miliknya, tapi diniatkan untuk menjadikannya sebagai masjid, berarti kan tanah wakaf, maka langsung otomatis sah menjadi masjid bimujarradin niyah, dengan niat saja tanpa perlu melafazkan. Wa minha man halafa la yusallim ala Zaidin fasallama ala qaumin huwa fihim wastathnahu bin niyah fa innahu la yahnath. Nah, jika ada seseorang bersumpah dia tidak akan mau lagi mengucapkan salam kepada Zaid. Kemudian ketika dia lewat sebuah kaum, ada sekelompok orang, segerombolan orang, kaum tertentu, kemudian si fulan ini mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum warahmatullah. Dan di antara kaum itu, di antara orang-orang tersebut ada si Zaid yang dia bersumpah tidak mau mengucapkan salam atasnya. Lalu dalam hatinya dia berniat Assalamualaikum warahmatullah illa Zaidan. Dalam hatinya dia mengucapkan illa Zaidan. Dia mengucapkan salam ke seluruh kaum tadi kecuali si Zaid. Fa innahu la yahnath, maka dia tidak menyelisihi sumpahnya. Ya, tidak menyelisihi sumpah, tidak melanggar sumpah, maka kalau begitu dia tidak wajib membayar kafaratul yamin. Jadi cukup dia niatkan dalam hati mengecualikan si Zaid, maka aman, tidak terkena kafaratul yamin, tidak disebut melanggar sumpah. Ayo. Nah, itu tadi disebutkan bahwasannya niat itu tempatnya di hati. Oleh karena itu, dengan dalam hati sudah terniat saja, dalam hati sudah ada niat, maka tidak diwajibkan melafazkannya. Ya, hanya disunahkan saja. Kemudian ada di sini masalah-masalah yang keluar dari furu' tadi. Kalau tadi disebutkan nggak butuh talafuz, tidak disyaratkan talafuz, di sini butuh talafuz, harus dilafazkan. Alias kalau cuma niat saja, maka itu tidak berlaku, dianggap tidak ada. Nah, apa saja dia masalah tersebut? Wa kharaja an hadzal asli suwarun yushtaratu fiha talaffuzu bil manwi. Ya. Bil manwi. Kalau saya dengar syarahnya Habib Ali itu mengatakan bil manwi, bukan bil munwa. Wallahu alam. Intinya di sini masalahnya keluar dari masalah asal. Masalah asal adalah tidak disyaratkan mentalafuzkan niat selama di hati sudah ada. Tapi di sini tidak cukup hanya niat tapi harus talafuz. Apa saja itu masalahnya? Pertama, minha at-talaq. Falau nawa aslat talaqi aw adadan minhu wa lam yatalaffaz bidzalik fala wuqu'. Ketika seseorang mau mentalak, ya, mentalak istrinya, tetapi dia tidak mengucapkan lafaz talak itu, dia hanya berniat dalam hatinya mentalak. Atau dia misalnya ingin menceraikan istrinya talak 2 atau talak 3, tapi tidak dia ucapkan. Hanya dalam hatinya saja. Nawa aslat talak, berniat untuk mentalak. Tapi hanya dalam hati saja, enggak diucapkan. Atau ingin mentalak istrinya talak 2 atau talak 3, tapi tidak diucapkan. Lam yatalaffaz bidzalika fala wuqu', maka tidak ada di sini talak. Ya, tidak ada di sini disebut talak, enggak ada. Istrinya tetap jadi istrinya. Tidak jatuh talaknya. Kenapa? Karena talak itu di antara rukun talak harus ada lafaz.
Ya, harus ada sirah. Dan lafaz itu sirah, talak itu sirahnya ada sirah sharih dan sirah yang sifatnya kinayah. Ya, yang sharih kan kita tahu ya. Talak, sarah, faraq, firaq atau faraq. Nah, firaq. Ya. Talaqtuki, sarrahtuki, faraqtuki. Nah, begitu. Itu lafaz talak yang sifatnya sharih, yang jelas, la yahtaju ila niyah. Ketika seseorang suami mengucapkan lafaz talak yang sifatnya sharih, maka talaknya auto jatuh meskipun dia katakan aku tidak berniat mentalak. Ini nggak dibutuhkan. Talak jatuh meskipun dia tidak meniatkan. Kenapa? Karena lafaz talaknya sifatnya sharih. Beda kalau sifatnya kinayah, itu butuh niat dari si pengucap. Ala kulli hal, di sini butuh melafazkan talak, tidak cukup cuma niat talak saja. Maka jika seorang suami ingin menceraikan istrinya dan dia hanya melafazkannya dalam niat saja, dia diniatkan saja tidak dilafazkan, maka talaknya tidak jatuh. Yang kedua, an-nadhru falau nawahu biqalbihi wa lam yatalaffadh bihi lam yanaqid. Orang bernazar, jika misalnya ada orang bernazar gini, jika saya keterima PNS, jika saya keterima kuliah di luar negeri, maka saya bernazar akan puasa selama seminggu berturut-turut. Dan itu dia hanya meniatkan saja dalam hatinya. Dia mengucapkan itu dalam hati saja dan tidak diucapkan. Lam yatalaffadz bihi. Falau nawa, dikatakan falau nawahu ay nawan nadhra, dia berniat nazar dengan hatinya dan tidak dia ucapkan, lam yanaqid, maka nazarnya tidak teranggap. Artinya jika nanti suatu saat dia keterima kuliah di luar negeri, maka tidak wajib dia puasa. Ya, kenapa Ustadz? Ya karena tadi dia bernazar baru sebatas dalam hati, tidak dia ucapkan dengan lisan. Aywa. Kemudian masalah yang ketiga, an yashtariya syatan bi niyatil udhiyati awil ihda'i lil haram. Fala tasiru bimujarradin niyah adhiyatan aw udhiyatan wala hadiyan 'ala sahih hatta yatalaffadha bidzalik. Seseorang membeli seekor kambing yang sesuai syarat-syarat untuk dikurbankan atau untuk hadiyu fil haram, untuk menyembelih hewan kurban ketika saat manasik haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ketika dia membeli kambing tadi, dia niatnya untuk apa? Dia niatnya untuk kurban atau untuk hadiyu fil haram. Fala tasiru udhiyatan, maka tidak bisa langsung teranggap ini hewan kambing ini sebagai kambing kurban atau kambing hadiyu secara sahih menurut pendapat yang sahih sampai dia lafazkan niat tersebut. Ya, sebagaimana yang masyhur ya dalam mazhab Syafi'i itu ketika seorang mengatakan hadhihi udhiyati, maka ini bisa langsung menjadi nazar ceritanya. Kambingnya bisa menjadi kurban nazar. Ya, kambing kurban nazar. Atau dia ingin membeli kambing, ya, ini kambing buat apa? Untuk nanti untuk dijadikan hewan kurban. Ya, untuk dijadikan kambing kurban. Maka dia harus mengucapkan apakah untuk dijadikan kambing kurban atau dijadikan kambing hadiyu saat manasik haji. Tidak cukup dengan niat saja, ya, harus dilafazkan agar kambing ini jelas untuk udhiyahkah atau untuk al-hadiyu fil haram. Masalah yang keempat yang membutuhkan talafuz bin niat adalah idza ba'a sil'atan bi alf. Idza ba'a sil'atan bi alfin wa fil baladi nuqudun la ghaliba fiha faqabila al-mushtari wa nawaya naw'an lam yasih fil asahi hatta yubayyinahu lafdhan. Misalnya si A dan si B. Si A penjual, si B pembeli. Kata si A, bi'tuka, misalnya apa ya? Bi'tuka hadza laptop bi alf. Aku jual kepadamu laptop ini seharga 1.000. Terus kata si pembeli, qabiltu. Nah, jual beli ini terjadi di sebuah wilayah yang mana tidak ada mata uang yang sifatnya dominan.
Artinya orang boleh melakukan transaksi jual beli dengan mata uang A atau dengan mata uang B. Misalnya dia boleh menggunakan dolar, bisa, real, bisa. Sebagaimana kalau tidak salah Syekh Labib mengatakan di Yaman itu transaksi jual beli dengan real Saudi bisa, transaksi dengan uang mata uang Yaman juga bisa, dengan dolar US dollar pun bisa. Jadi tidak ada pembatasan khusus dari pemerintah sana jual beli harus dengan mata uang tertentu, enggak. Boleh pakai mata uang apa saja. Maka jika seperti itu, ketika tadi penjual bilang, bi'tuka, aku jual laptop ini kepadamu seharga 1.000. Pertanyaannya 1.000 apa? 1.000 dolar kah? 1.000 rupiah kah? 1.000 ringgit kah? 1.000 real kah? 1.000 apa? Kemudian pembeli bilang qabil tu. Nah, langsung qabil tu gitu aja. Maka dikatakan di sini jual belinya tidak sah menurut pendapat yang paling ashah. Berarti ini ada khilaf qawi di sini. Kalau kata-kata ashah berarti ada khilaf kuat di antara para ashabu Syafi'i, para ulama Syafi'iyah, lawannya ashah itu sahih. Jadi jual belinya tidak sah. Karena harus ditentukan dulu secara pasti dan dilafazkan ini 1.000 apa. Harus diucapkan 1.000 real misalnya. Atau 1.000 dolar misalnya. Nah, baru dijelaskan, baru dibilang sama si pembeli qabiltu. Maka dengan jelas tadi mata uangnya apa, maka jual belinya sah. Berbeda kalau dia melakukan jual beli misalnya di Indonesia. Ya, Indonesia. Dikatakan sama si penjual, aku jual sama kamu laptop ini seharga 1.000. Maka sudah maklum di kepala orang pembeli tadi 1.000 ini 1.000 rupiah. Kenapa? Karena di Indonesia mata uang yang digunakan ya rupiah, nggak boleh pakai mata uang lain. Kan begitu. Nah, atau ketika dia sedang bertransaksi di Saudi Arabia atau di Malaysia, ya berarti harga laptop ini 1.000 ringgit. Bukan 1.000 yang lain, karena sudah maklum mata uang di situ ya ringgit. Mata uang yang dominan dipakai, yang disahkan untuk transaksi jual beli di sana ya ringgit. Wahakala. Maka dikatakan sini, dia transaksinya fil balad la nuqud la ghaliba fiha. Mata uang itu tidak ada yang dominan. Maka harus disebutkan secara spesifik pakai mata uang apa jual beli tersebut, baru sah. Masalah yang kelima, lau qala anti taliq thumma qala aradtu insyaallah lam yuqbal hatta yatalaffadha bidzalika. Qala ar-Rafi'i wal masyhur annahu la yudayyan. Ketika seorang suami berkata kepada istrinya anti taliq, dalam hatinya bilang insyaallah. Ya, dalam hatinya bilang apa? Insya Allah. Dan insya Allah di sini bukan litabaruk ya. Kalau litabaruk itu tetap jatuh. Tapi ketika dia insya Allah, yaitu aku talak istriku misalnya bimasyiatillah, jika Allah menghendaki, maka kalau dia ucapkan kata-kata insya Allah tadi secara lafaz, anti taliqun insya Allah, maka di sini talaknya tidak sah karena kita nggak tahu apa yang Allah kehendaki, jatuh talak atau tidak, kita nggak tahu. Jadi kata-kata lafaz insya Allah ini kalau diucapkan setelah mengucapkan anti taliqun insya Allah, talaknya tidak jatuh. Ya, talaknya apa? Tidak jatuh. Li'anna ta'liqa bi masyiatillah yarfa'u hukmat talaq jumlatan. Itu saya baca syarahnya, ada syarah kitab ini. Itu dijelaskan kalau mengucapkan kata-kata insya Allah pasca anti talik, itu berarti mengaitkan talak dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah. Maka ini akan mengangkat hukum talak tadi, alias talaknya nggak jatuh. Tapi masalahnya orang ini mengucapkan insya Allah anti talik, kemudian insya Allah dalam hati saja. Ya, maka kata-kata insya Allah ini dalam hati itu tidak diterima, tidak dianggap. Berarti gimana? Jatuh talaknya. Ya, talaknya apa? Jatuh, tetap jatuh. Enggak, maksud saya insya Allah ya. Tapi masalahnya kata insya Allah enggak kamu lafazkan, berarti yang terdengar cuman anti talik. Maka secara hukum fikih, secara hukum syar'i, talak Anda jatuh, sah. Karena insya Allahnya tidak Anda lafazkan, hanya terucap dalam hati saja.
Wa qala Ar-Rafi'i wal masyhuru annahu la yudayyan. Dalam menurut kata Imam Ar-Rafi'i, la yudayyan artinya tidak dianggap di sisi Allah. Artinya talaknya tetap sah. Apa itu tadyin? Tadyin itu gini. Ada dua, ada istilahnya qada dan tadayyunan. Ya, qada sama tadayyun. Kalau qada itu apa yang secara zahir diputuskan oleh hakim, tadayyun itu apa yang tersembunyi hanya dia dan Allah saja yang tahu. Itu tadayyun. Kira-kira seperti itu gampangannya. Jadi misalnya ada orang terbukti di pengadilan dia tidak bersalah. Dia dituduh mencuri, ya, tetapi bukti-bukti yang ada tidak menguatkan, tidak menjadi penguat dia sebagai pencuri, maka hakim membebaskan dia, kamu bebas dari tuduhan dan tidak dihukum. Itu namanya qada. Karena hakim hanya bisa melihat apa bukti-bukti yang ada. Hakim itu memutuskan perkara dari bukti-bukti yang ada, tidak bisa hanya dari pengetahuan dia saja. Harus ada bukti. Ketika terbukti dia tidak bersalah, bebaskan. Meskipun faktanya memang dia mencuri, misal. Meskipun faktanya dia mencuri, tapi dia pandai memanipulasi data atau pandai menipu orang, sehingga seakan-akan dibuatlah dia tidak bersalah. Hakim memutuskan dia tidak bersalah dari bukti-bukti yang ada tidak kuat. Dia bebas. Ya, hakim tugasnya sampai situ saja. Hakim nggak tahu, di balik itu nggak tahu hakim, karena hakim kan manusia biasa, tidak mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang. Dia hanya menghukumi dari apa yang tampak saja, dari bukti-bukti yang ada. Sementara bukti yang ada nggak kuat, tidak bisa menjerat dia dengan pasal pencurian atau pembunuhan misalnya, terus dia dibebaskan. Padahal si fulan ini aslinya memang membunuh atau mencuri misalnya, maka nanti itu hanya berlaku antara dia dengan Allah. Itu namanya tadayyun. Ya, itu namanya apa? Tadayyun. Tapi di sini dikatakan wal masyhur annahu la yudayyan. Artinya dia tidak melafazkan insyaallah itu, ya tetap sah talaknya di sisi Allah. Ya, tidak berlaku lagi suami istri, tetap sah talaknya. Kenapa? Karena kalimat insya'allahnya itu tidak dia ucapkan. Baik, semoga dapat dipahami. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir, wa minha man hamma biqauli ma'siyatin wa lam yatalaffadh bihi lam ya'tham ma lam yaqul fa in qala ba'dal hammi athima biha aidan kama nabbaha alaihi ba'dul muhaqqiqin. Ketika seseorang hamma itu sudah berkeinginan kuat, betul-betul sudah ingin melakukan sebuah perbuatan. Dia sudah mantap ingin mengucapkan kata-kata maksiat. Hamma biqauli maksiatin. Betul-betul mantap ingin mengucapkan kata-kata kotor, mencaci maki, mencela, dusta dan lain sebagainya. Tetapi tidak dia lafazkan, baru sekedar niat saja. Meskipun niatnya sudah niat amat sangat kuat, tapi belum dilafazkan, maka tidak berdosa. Selama belum dia ucapkan, baru hanya dalam hati saja dan tidak dia ucapkan, tidak ada dosa. Tapi kalau sudah dia niatkan, kemudian dia lakukan, fa in qala ba'dal hammi athima biha. Ketika dia sudah berniat, kemudian dia lakukan, maka double dosanya. Dosa niatnya dan dosa perbuatannya. Ya, kama nabbaha alaihi ba'dul muhaqqiqin, sebagaimana yang ditekankan atau dijelaskan oleh sebagian muhaqqiq. Di sini maksudnya adalah Tajuddin As-Subki. Ya, maksudnya adalah Tajuddin As-Subki. Jadi niatnya itu belum dianggap berdosa ketika belum terjadi sebuah perbuatan tadi. Meskipun dia hamba. Ya, meskipun dia sudah berniat untuk mengucapkan kata-kata kotor. Hamma biqaulihi. Tapi kalau sudah dia niatkan, kemudian dia lakukan, dia ucapkan, maka double dosanya. Dosa yang pertama adalah dosa niatnya itu, dosa yang kedua adalah dosa perbuatannya. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya pembahasan tentang zamanun niyah. Jadi sudah kita bahas haqiqatun niyah, kemudian hukmun niyah, dan yang ketiga mahallun niyah dengan rinciannya. Insyaallah berikutnya kita masuk ke pembahasan zamanun niyah.
kapan niat itu diucapkan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.